Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 7 Desember tahun 1999 dalam musyawarah luar biasa Dharma Wanita. Pembentukan organisasi Dharma Wanita Persatuan seiring dengan aspirasi masyarakat yang mendambakan perubahan tatanan kehidupan ke arah demokrasi serta menghormati hak asasi manusia. Pada tahun 1998 terjadi ya di dalam kepemerintahan kita ada goncangan-goncangan. Lalu waktu itu banyak suara-suara kita kena Dharma Wanita, itu tidak ada gunanya Dharma Wanita, bubarkan saja. Akhirnya Ibu Hartini Hartarto waktu itu yang jadi ketua Dharma Wanita mengusulkan ke seluruh Dharma Wanita yang di daerah, kalau begini harus ada munaslup, karena kalau normalnya itu 1998 itu normalnya munas nanti 2003. Dan kebetulan pada waktu itu munas ya, terus seluruh Indonesia datang ke Jakarta, dan ibu-ibu itu sangat antusias untuk melanjutkan Dharma Wanita, dan kita menghadap di istana waktu itu, waktu zamannya Bapak Gus Dur, dan kita berjuang akhirnya disetujui untuk dilanjutkan Dharma Wanita, tapi harus dirubah namanya. Ibu Nuriah penasehat kita, dia bilang mau apa deh namanya asal dirubah Dharma Wanita apa gitu. Dharma Wanita akhirnya jadilah Dharma Wanita Persatuan itu. Kemudian ya pemilihan ketua umum. Waktu itu Ibu Nila masuk di Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita itu adalah istrinya Farid Muluk, Dr. Farid Muluk yang Menteri Kesehatan. Pada munas itu diputuskan istri menteri tidak boleh jadi ketua. Ya kebetulan Ibu Muluk bukan istri menteri lagi. Jadi beliau terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Dharma Wanita Persatuan sampai saat ini ya. Pada waktu itu terfikir ya, karena kita untuk menghubungi satu sama lain seluruh Indonesia itu kan sulit sekali ya. Apalagi sampai di luar negeri kan sangat sulit. Sehingga dengan bantuan anak-anak kami yang udah pandai-pandai, kita dibuatkan website. Ya, dan dengan website yang sederhana itu, alhamdulillah sekarang berkembang dan sekarang itu menjadi sarana komunikasi yang paling baik. Jadi organisasi istri pegawai negeri sipil yang kokoh, mandiri, itu visinya. Kalau misinya yaitu menyejahterakan anggota dan keluarga melalui pendidikan, peningkatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya secara demokratis. Pada tahun 2004, Dharma Wanita Persatuan melaksanakan musyawarah nasional yang pertama dan terpilih kembali Ibu Nila Farid Muluk sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti tahun 2004-2009 yang merupakan periode pengembangan. Pada periode pengembangan ada nuansa baru yang dirasakan dengan bentuk organisasi Dharma Wanita Persatuan, yaitu kebebasan dalam berorganisasi yang terasa sangat demokratis. Pada saat periode kedua itu sebetulnya suasana organisasi Dharma Wanita Persatuan itu sudah mulai solid. Kita mulai dengan suasana yang terbuka. Lalu kita juga sudah mengadakan kegiatan di mana kegiatan itu kita bisa mengundang dari daerah-daerah itu, sehingga kita bisa lebih memberikan wawasan yang luas kepada anggota pada unit-unit kerja ya, unit kerja pada saat itu, sehingga mulailah muncul kembali setelah tenggelam 5 tahun
muncullah kembali Dharma Wanita Persatuan yang lebih kokoh dan lebih solid. Ibu Nila F. Muluk terpilih menjadi salah satu dari 9 tokoh masyarakat yang berkesempatan untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Pada saat itu, Ibu Nila sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Hal ini disebutkan saat memperkenalkan diri. Pada tahun 2009, dalam Musyawarah Nasional 2 Dharma Wanita Persatuan, Ibu Nila F. Muluk terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti tahun 2009-2014 yang merupakan periode pencapaian. Organisasi Dharma Wanita Persatuan sudah semakin kuat, utamanya jaringan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah secara nasional. Saya masih ingat periode masa bakti yang sebelumnya, bukan masa bakti yang sekarang. Bu Nila menghendaki ibu-ibu pengurusnya itu pandai dalam memanfaatkan komputer dan mengakses dunia maya. Oleh sebab itu pada saat itu Ibu Nila memutuskan setiap ruangan yang ada di kantor Dharma Wanita Persatuan Pusat ini disiapkan juga perangkat komputer termasuk Wi-Fi, juga dibuka website dengan harapan ibu-ibunya bisa membuat laporan juga dengan memanfaatkan komputer, juga bisa mengakses dunia luar lewat dunia maya. Lalu satu hal yang juga pernah dilakukan oleh Bu Nila adalah kita telekonferensi. Memang perangkat itu belum ada di kantor kami, tetapi salah satu unsur pelaksana kita dari Dharma Wanita Persatuan BPS, di kantor BPS-nya ada fasilitas telekonferensi. Kita juga pernah memanfaatkan itu untuk bicara dengan unsur pelaksana kita di provinsi. Dia memberikan kesempatan kepada kami, terusnya ya, seperti saya dan masih dulu masih tidak begitu tua seperti sekarang, beri kesempatan dan menjelaskan untuk belajar untuk informasi ya, seperti IT. Kita belajar di sini, sehingga sekarang kita udah makan hasilnya, pakai email, pakai bisa edit, bisa begini, sama sekali nggak bisa. Kita berpikir karena kita mengangkat batik ya, isinya batik itu akan diisi gambar-gambar apa gitu ya. Jadi kita untuk mempresentasikan Indonesia bagian barat, kita ambil jam gadang yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian untuk Indonesia Tengah itu kita ambil buah durian. Untuk Indonesia Timur kita ambil gambar dari burung cendrawasih. Kata demokrasi pada Dharma Wanita Persatuan adalah peningkatan kualitas perempuan melalui pendidikan. Maka pendidikan menjadi program prioritas agar anggota mempunyai wawasan yang luas. Hal ini direspon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 3 program bidang pendidikan dan dituangkan dalam bentuk MOU. Saya menganggap DWP ini merupakan organisasi yang punya komitmen yang tinggi. Pertama itu komitmen yang luar biasa menurut saya. Dan selain komitmen yang sangat tinggi tersebut juga teamwork yang bagus ya, terutama yang pada saat sosialisasi wajar 9 tahun itu luar biasa menurut saya, betapa teamwork yang dibentuk oleh Dharma Wanita Pusat itu luar biasa solid dan tanpa mengenal lelah. Itulah kenapa saya walaupun berpindah-pindah tempat masih memberikan kepercayaan penuh kepada Dharma Wanita untuk membantu melaksanakan program-program pendidikan
yang seperti tadi sudah disampaikan. Jadi ide dasarnya bahwa Dharma Wanita Persatuan berani melakukan kemitraan dengan beberapa lembaga pemerintahan itu dari kita melihat kita tidak punya uang untuk bisa membuktikan kekuatan kita membantu masyarakat. Tetapi dengan menjadi mitra kerja dari pemerintah, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa Dharma Wanita dari tingkat pusat sampai instansi pemerintah pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan. Itu potensi yang sangat luar biasa dalam ikut mensukseskan pelaksanaan program-program pemerintah di bawah. Karena kita tahu bahwa kita menangkap ada kesempatan, pemerintah itu sangat terbatas mempunyai pegawai operator sampai lapangan. Tapi kita punya. Kekuatan itulah yang kita tawarkan kepada pemerintah bahwa bermitralah dengan Dharma Wanita karena kita punya potensi, kita punya kualitas, dan kita punya kekuatan yang luar biasa. Sesuai dengan anggaran dasar dari Dharma Wanita Persatuan bahwa kita ikut melaksanakan tujuan nasional dari pemerintah Republik Indonesia ini. Harapan Ibu Nila untuk seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan ini bisa menjadi agent of change di lingkungannya masing-masing. Di bidang ekonomi, ya, perempuan ini diharapkan bisa menjadi perempuan yang inovatif, kreatif, bisa menjadi pelaku ekonomi, sehingga bisa memberdayakan perempuan itu sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Di bidang pendidikan, nah, diharapkan ini juga ibu-ibu anggota Dharma Wanita mempunyai pengetahuan yang lebih, ya, sehingga tentunya di dalam mendidik generasi yang akan datang ini juga akan meningkat gitu. Nah, di bidang kesehatan, sosial budaya, nah tentunya juga harus mempunyai pengetahuan. Ibu yang tidak sehat tentu tidak akan menghasilkan generasi yang sehat. Jadi Dharma Wanita Persatuan ke depan, walaupun nanti akan beralih kepemimpinan, ya, saya terus terang tetap berharap apa-apa yang sudah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya itu tetap dilanjutkan. Apalagi sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin melibatkan semua unsur masyarakat, ya, yang mau berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu beberapa yang sudah dirintis itu bisa dilanjutkan, tetapi juga kalau ada hal-hal lain yang ingin dikembangkan itu saya kira bukan hal yang mustahil untuk bisa dilakukan dalam kepengurusan yang akan datang. Kepercayaan dari pemerintah menjadikan organisasi Dharma Wanita itu kemitraan, itu adalah konsekuensinya kita harus meningkatkan kualitas kita. Jadi capacity building di lingkungan Dharma Wanita itu akan terus dijalankan sehingga satu saat bahwa kita akan menjadi center of excellence, bagaimana kita bisa menghasilkan perempuan-perempuan menjadi pejuang-pejuang bangsa di masa akan datang. Dharma Wanita Persatuan makin mantap.